Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-30 Tadabbur Quran Surah Ar-Rahman. Hari ini kita akan membahas ayat ke-74 dan 75. Ada banyak hal ya di dunia ini tuh yang indah, tapi tidak semuanya suci. Ada banyak hal yang tampak memikat, tapi tidak semuanya menenangkan. Kadang yang bikin hati kita lelah itu bukan karena kita nggak punya banyak hal, tapi karena terlalu banyak hal yang kehilangan titik kesakralannya. Cinta kehilangan kesetiaannya, kedekatan hilang adabnya, keindahan kehilangan kemurniannya. Lalu Al-Quran memperlihatkan kepada kita sebuah gambaran tentang surga, tentang kenikmatan yang bukan hanya indah, tapi juga bersih, terjaga, dan penuh kemuliaan. Allah berfirman, lam yatamithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini datang setelah Allah menyebutkan hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari-bidadari yang dipinggit di dalam kemah-kemah. Di dalam tafsir At-Tabari kemarin sudah dijelaskan bahwa maqsurat itu mengandung makna yang dipelihara, dijaga, dan dibatasi hanya untuk pasangan mereka. Sebagian ulama tafsir menafsirkannya mereka menundukkan pandangannya, hatinya, dan diri mereka hanya kepada suami mereka dan tidak menginginkan selainnya. Sebagian lagi menafsirkannya sebagai mahbusot, yaitu yang disimpan dan dimuliakan di dalam kemah-kemah. Lalu At-Tabari memilih makna yang mencakup antara keduanya. Mereka itu terjaga di dalam kemah dan juga terkhususkan untuk pasangan mereka dan tidak berpaling kepada yang lain. Ini menarik karena ternyata dalam gambaran surga, keindahan itu bukan sesuatu yang liar. Keindahan justru menjadi lebih mulia karena dijaga. Kemuliaan justru lahir dari penjagaan, bukan dari keterumbaran. Dan Allah berfirman, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Dalam tafsir At-Tabari maknanya sangat jelas. Mereka belum pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Artinya Allah di sini sedang menggambarkan kesucian yang utuh yang belum tersentuh, belum ternodai, dan belum didahului oleh siapapun. Tapi ayat ini bukan cuma sekedar membicarakan tentang kenikmatan fisik di surga. Karena kalau kita berhenti hanya sampai di sana, kita justru akan menyempitkan keluasan pesan Al-Quran. Ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu menghadiahkan sesuatu yang benar-benar bersih kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dunia banyak hal itu bercampur baur. Bahagia tapi bercampur dengan cemas, cinta bercampur dengan luka, harapan bercampur dengan kecewa. Bahkan hal-hal yang paling kita bisa jaga pun kadang tetap bisa disentuh oleh ketidaksempurnaan dunia. Tapi di surga tidak. Di surga Allah menyiapkan nikmat yang sempurna, murni, utuh, tanpa cacat masa lalu. Ibnu Ashur menjelaskan bahwa sifat khairatun hisan yang sebelumnya dibahas itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya indah rupanya, tapi juga baik jiwanya, mulia akhlaknya. Jadi keindahan surga bukan cuma estetika, tapi juga etikanya. Bukan cuma memanjakan mata, tapi juga menenangkan jiwa. Dan ketika Allah menyebutkan mereka adalah hurum maqsuratun fil khiyam, Ibnu Ashur
menjelaskan bahwa mereka adalah sosok-sosok yang dimuliakan, dilayani, tidak perlu keluar untuk bersusah payah, karena semua bentuk kenikmatan di surga datang kepada mereka dalam kemuliaan. Imam Ar-Razi juga menambahkan, beliau menjelaskan bahwa keadaan di dalam kemah bukanlah isyarat keterbatasan atau pemenjaraan, tapi isyarat bahwa penghuni surga tidak perlu bergerak payah untuk mencari kebahagiaan. Di dunia kita lelah mengejar, makanan harus dicari, ketenangan harus diperjuangkan, kasih sayang sering harus ditebus dengan luka. Tapi kalau di surga, kenikmatan itu tidak dikejar dengan keletihan, dia datang sebagai karunia. Jadi ketika Allah menyebutkan nikmat yang suci, terjaga dan belum pernah disentuh, soalnya ini jawaban untuk manusia, hati manusia yang sangat letih hidup di dunia yang serba tercampur. Ada tempat di mana engkau tidak perlu takut lagi dikhianati oleh kenikmatan, di mana kebahagiaan tidak lagi dibersamai sama racun. Tempat yang indah dan benar-benar indah, yang suci dan benar-benar suci. Dan ayat ini ditutup dengan rangkaian kalimat yang ke-30 kali diulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bentuk ini menurut Ibnu Ashur adalah bentuk takrir dan taubih, penetapan yang berulang-ulang sekaligus teguran. Allah mengetuk hati kita terus menerus. Setelah semua ini, setelah rahmat, peringatan, surga, penjagaan, dan kemuliaan, nikmat mana lagi yang masih ingin kamu dustakan? Dan mungkin pertanyaan itu bukan cuma untuk orang kafir, tapi untuk kita. Berapa kali sih kita hidup seolah-olah dunia itu tujuan akhir kita? Berapa kali kita mengejar hal-hal yang fana, lalu melupakan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih murni. Berapa kali kita terlalu sibuk menangisi apa yang hilang di bumi, padahal Allah menjanjikan yang jauh lebih utuh di langit. Ayat ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam. Orang beriman tidak sedang kehilangan ketika dia menjaga dirinya, tapi justru dia sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih mulia. Menjaga hati itu tidak sia-sia. Menjaga pandangan itu tidak sia-sia. Menjaga kehormatan itu tidak sia-sia. Menahan diri dari yang haram itu tidak sia-sia. Karena Allah adalah Rabb yang tahu cara membalas penjagaan kita dengan kenikmatan yang juga terjaga. Maka, kalau hari ini hidup terasa penuh dengan ketidaksempurnaan, jangan putus asa ya. Dunia memang bukan tempat semua hal itu jadi utuh. Tapi surga adalah tempat di mana gak akan ada lagi luka yang tersisa, gak akan ada lagi cinta yang ternoda, gak ada lagi nikmat yang tercampur dengan kesedihan. Maka nikmat yang mana lagi yang akan kita dustakan? Saat Allah sudah menyiapkan semua ini, masih ragu gak kita untuk taat? Masih gak kita merasa kehilangan saat meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan? Masih gak kita mendustakan inilah bagian dari kasih sayang Allah? Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bukan hanya mengagumi gambaran surga, tapi kita menempuh jalan menuju ke sana dengan hati yang dijaga, iman yang setia, dan selalu yakin bahwa tidak ada satu penjagaan pun di dunia kecuali Allah akan membalasnya dengan kemuliaan yang lebih besar. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Selamat menyelam. Sampai ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.